Polisi gelar rekonstruksi pembunuhan seorang janda asal Sleman, Yogyakarta Pariatun, 49, yang dilakukan oleh tersangka Slamet Kurniawan alias Iwan yang mayatnya ditemukan di sebuah tebing wilayah Kawalu, pada Jumat, 22 November 2024, yang lalu. Adegan dilakukan di Polsek Kawalu karena lokasi pembunuhan pertama di kediaman korban di Sleman, Yogyakarta. Pelaku SK melakukan reka adegan dari awal sebelum pembunuhan hingga dilakukan pembuangan di wilayah Kecamatan Kawalu, pada reka adegan pertama. Tanggal 16 November 2024 pelaku memang sudah menginap di kediaman korban, yang sebelumnya mendapatkan telepon dari korban. Selanjutnya tersangka bersama anaknya mendatangi rumah korban. Di adegan kedua pelaku bersama korban membicarakan perihal anak pelaku yang akan diurus oleh orang lain dan akan diambil pada dini hari. Kemudian keduanya menginap di rumah korban. Pada tanggal 17 November 2024 pada pukul 2 dini hari, pelaku SK yang sedang tidur di rumah korban dibangunkan oleh Pariatun atau Mbak Yati untuk mengambil pakaian anak pelaku inisial D, tapi pelaku menolak karena tidak ada kesepakatan perihal adopsi anak pelaku. Alhasil, keduanya cekcok hingga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan mencekik leher korban hingga pingsan. Dari kejadian tersebut, pelaku langsung membangunkan kedua anaknya untuk ikut bersamanya mengarah ke Tasikmalaya, dan anak korban pun ikut diajak menggunakan mobil milik korban. Namun, di tengah perjalanan mengarah ke Tasikmalaya, pelaku malah melakukan pencekikan kembali hingga korban meninggal dunia. Tepatnya di wilayah Kebumen pada tanggal 17 November 2024, aksinya pun berlangsung cepat karena kondisi masih pagi dan ketiga anaknya pun masih tertidur. Kemudian pelaku membuang tubuh korban menggunakan selimut ungu di tebing tepatnya di Gunung Putri, Kecamatan Kawalu. Total ada 28 adegan tadi kami sudah melaksanakan di mana titik mulai melakukan pembunuhan hingga pelaku membuang tubuh korban. Ungkap KBO Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota Ibda Endang Kusmiran ketika ditemui wartawan tribunpriangan.com saat menghadiri rekonstruksi, Selasa, 17 Desember 2024. Menurut Ibda Endang dalam rekonstruksi tadi pagi, tidak ada adegan tambahan karena pelaku memberikan keterangan sesuai fakta saat kejadian, sampai dengan saat ini alhamdulillah tidak ada adegan tambahan, dan ketika kejadian pertama dan kedua pun anaknya tengah tertidur dan tak menyaksikan proses pembunuhan tersebut, jelasnya, bahkan, masih kata Ibda Endang pada waktu pembunuhan kedua korban pun dilakukan dini hari saat perjalanan menuju Tasikmalaya. Waktu pencekikan kedua kali pun ketiga anaknya tak mengetahui, karena jam menunjukkan masih pukul 3 dini hari sebelum tubuh korban dibuang di wilayah Kawalu, katanya. Pasal yang disangkakan kepada pelaku, Pasal 340 subsidiar Pasal 338 dan Pasal 365 HUP. Rekonstruksi dilakukan di Polsek Kawalu sebagai kejadian pertama dan kedua di lokasi pembuangan tubuh korban di wilayah Gunung Putri Kawalu, pungkasnya. Total ada 28 adegan tadi kami sudah melaksanakan di mana titik mulai melakukan pembunuhan hingga pelaku membuang tubuh korban, ungkap KBO Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota Ibda Endang Kusmiran ketika ditemui wartawan tribunpriangan.com saat menghadiri rekonstruksi, Selasa, 17 Desember 2024. Menurut Ibda Endang dalam rekonstruksi tadi pagi, tidak ada adegan tambahan karena pelaku memberikan keterangan sesuai fakta saat kejadian, sampai dengan saat ini alhamdulillah tidak ada adegan tambahan, dan ketika kejadian pertama dan kedua pun anaknya pembunuhan yang dilakukan oleh Slamet Kurniawan alias Iwan. Pasal yang disangkakan yaitu Pasal 340, subsidiar Pasal 338 dan Pasal 365. Ada berapa adegan Bu yang dimeragakan hari ini? Total adegan ada 28 adegan. Jadi kami melakukan mulai melakukan pembunuhan dari adegan kedua. Ada adegan tambahan nggak Bu? Atau temuan lain dari rekonstruksi ini? Sampai dengan saat ini alhamdulillah tidak ada. Sesuai dengan apa gitu ya?
Siap. Bu, pas dibuang itu ada anak-anaknya gitu lagi tidur atau lihat gitu atau Jadi gimana? waktu itu pukul 3 pagi dini hari, jadi anak-anak masih tidur. Masih tidur. Kalau untuk pas pembunuhan kedua itu anaknya ngelihat apa gimana, Bu? Tidak. Tidur Kejadian juga. yang kedua yaitu di Kebumen ya. Terima kasih Bu.